Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Subenti, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di video ini saya akan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bakat dan minat anak usia dini dengan dosen pengampu Bunda Mary Hartati MPD. Baiklah, di video ini saya akan membahas tentang teori kreativitas. Di teori kreativitas ini ada dua yang akan saya bahas, yaitu teori kognitif dan teori Islam. Sebelum saya memasuki pembahasan tentang teori kognitif dan teori Islam, saya akan membahas tentang teori kreativitas. Pengertian kreativitas. Pengertian kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik merupakan hal baru, sesuatu ide baru yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada kemudian dimodifikasi atau dikembangkan menjadi suatu hal yang baru. Baiklah, selanjutnya teori kognitif. Teori kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga anak tersebut mengetahui peristiwa. Teori kognitif ini mulai berkembang sejak abad 20-an. Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal seperti pemahaman, mengingat, mengelola informasi, problem analisis atau permasalahan dan lain-lain. Tokoh utama teori kognitif ini diantaranya ada tiga, yaitu Piaget, Vygotsky, dan Barner. Menurut Piaget, anak menjalani perkembangan kognisi sampai akhirnya proses berpikir anak menyamai proses berpikir orang dewasa. Dengan itu, kegiatan bermain anak mengalami perubahan dari tahap sensori, khayal sampai bermain sosial emosional. Piaget mengelompokkan perkembangan kognitif anak ke dalam 4 tahapan, yaitu yang pertama tahapan sensori motor, yaitu usia 18 sampai 24 bulan. Tahapan ini bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, yaitu melihat, mendengar, dan tindakan motorik, yaitu menggapai, memegang, meraba. Yang kedua, tahapan praoperasional, yaitu anak berusia 2-7 tahun, di mana pada tahap ini anak belum bisa mengoptimalkan kemampuan kognitif tersebut. Anak belum bisa melogikakan sesuatu. Baiklah, tahapan yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Anak berusia 7-11 tahun, di mana pada tahap ini anak sudah mulai berpikir secara logis saat mengalami atau melihat sesuatu di sekitarnya. Dan yang keempat, tahap operasional formal, yaitu anak berusia 12 ke atas, di mana tahapan ini menandakan seseorang anak sudah bisa berpikir secara logis, menalar, menganalisis, memanipulasi ide di pikirannya. Selanjutnya, tokoh Vygotsky. Tokoh ini berasal dari Rusia yang meyakini bahwa bermain perang langsung dapat mengembangkan perkembangan anak secara menyeluruh. Bukan mengembangkan kognisinya saja, tetapi mengembangkan perkembangan sosial emosional anak. Pengetahuan anak yang diperoleh melalui kegiatan interaksi antara individu dengan individu dan atau dari individu dengan sekelompok lainnya. Tokoh selanjutnya yaitu Barner. Barner ini menekankan pada fungsi berperan sebagai sarana untuk mengembangkan kreativitas anak dan fleksibilitas anak. Brunner menekankan bahwa yang penting adalah makna bermain, bukan hasil atau karya bermainnya. Dapat kita simpulkan dari tokoh-tokoh tersebut bahwasanya proses berpikir anak itu melalui bermain guna mengembangkan kreativitas dan fleksibilitas perkembangan anak secara menyeluruh.
Selanjutnya teori Islam. Allah telah menciptakan rohnya ke dalam manusia. Dengan demikian, dalam diri manusia terdapat sifat-sifat ketuhanan atau walaupun dalam kadar yang sangat rendah. Allah memiliki 99 nama yang disebut Asmaul Husna. Dari nama-nama Allah tersebut, setidaknya ada 3 yang berkaitan tentang kreativitas, yaitu Al-Khaliq pencipta, Al-Musawwir pemberi bentuk, dan Al-Mubdi yang pertama memulai. Oleh karena itu dapat dikaitkan bahwa pada hakikatnya kreativitas merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada kita sebagai manusia. Kreativitas ini hanya diberikan kepada manusia, tidak kepada makhluk lainnya. Karena menurut Al-Quran, manusia diciptakan di muka bumi ini untuk menjadi khalifah. Sebagaimana khalifah bertugas untuk memanfaatkan, merawat, menjaga bumi ini untuk kepentingan dirinya, kepentingan keturunannya, kepentingan banyak orang. Tugas tersebut mungkin bisa diamba apabila manusia memiliki bekal, yaitu bekal tersebut adalah kreativitas. Tanpa kreativitas, manusia atau kehidupan di dunia ini tidak bisa berkembang, tidak ada perubahan. Oleh karena itu, manusia diberikan kreativitas ini untuk mengembangkan, mengelola apa yang sudah ada di muka bumi ini. Baiklah, menurut saya kreativitas itu sangat penting dalam diri kita, karena tanpa adanya kreativitas kita tidak akan berkembang dan tidak akan mengalami perubahan. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, kesalahan penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.